kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia pada masa Praksara. Menurut Ki Hajar Dewantara, merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil cipta, karya, karsa, atau disebut juga dengan perasaan atau karakter. Manusia menambahkan kebudayaan itu memiliki 7 unsur yang sifatnya universal. Kebudayaan tersebut yang dimaksud adalah: pertama, sistem mata pencaharian; kedua, sistem peralatan hidup; ketiga, sistem ilmu pengetahuan dan teknologi; keempat, sistem organisasi sosial dan kemasyarakatan; kelima, sistem religi; keenam, dan sistem kepercayaan, kesenian, dan bahasa. Satu, masa berburu dan pengumpulan makanan tingkat sederhana. Budaya politik. A. Asal-usul manusia purba. Diperkiraan manusia purba ada sekitar 12 tahun yang lalu. Dengan adanya penemuan tulang-tulang manusia purba seperti Homo erectus dibagi tempat di dunia. Menurut sarjana-sarjana seperti Muhammad Yamin, J. Crayford, Kamili, dan Sultan Takdir Al-Jabanan berpendapat bahwa manusia purba yang ada di wilayah Nusantara itu berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Mendapat mereka tersebut teori Nusantara. Ada juga yang berpendapat seperti teori Yunan, maksudnya manusia purba bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Ada juga yang berpendapat seperti teori Afrika. Maksudnya adalah manusia purba yang pertama kali mendiami Nusantara itu berasal dari Afrika. Menurut Posponegoro dan Noto Susanto, manusia purba yang hidup di Nusantara adalah ras pendatang baru, yaitu ras Australorhinlanesiae. Tidak mengherankan hasil budaya di Indonesia mendapat pengaruh kuat dari wilayah-wilayah Asia Tenggara, khususnya kebudayaan Bakson Hokkien di daerah Tonkin, Vietnam bagian utara. Ras yang termasuk di dalamnya adalah bangsa Ying di Kamboja, Miao-tse, Yao-jen di Cina, dan Senoi di Semenanjung Malaya. Sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, datang gelombang pertama dari bangsa Melayu Austronesia dari ras Mongoloid ke Nusantara. Mereka disebut bangsa Proto-Melayu. Gelombang pertama dari Yunan, Cina Selatan, mereka bermigrasi dari 2 jalur. Pertama, jalur barat dari Yunan, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Flores. Kedua, jalur timur dari Yunan, Vietnam, Taiwan, ke Filipina, ke Maluku, Sulawesi, Halmahera, dan Papua. SM, gelombang kedua dari bangsa Melayu Austronesia dari ras Mongoloid tiba di Indonesia yang disebut Deuterowo Melayu. Karakteristik manusia purba di Indonesia: 1. Meganthropus, memiliki ciri-ciri: 1. Tulang pipi tebal; 2. Otot punya kuat atau sekitar gigi; 3. Tonjolan kening mencolok; 4. Tidak memiliki dagu; 5. Memakan jenis tumbuhan; 6. Dan diperkirakan hidup pada 1,9 juta tahun yang lalu. 2. Pithecanthropus memiliki ciri-ciri: 1. Tinggi badan berkisar 165 sampai 180 cm; 2. Alat pengunyah tidak sekuat Meganthropus; 3. Geraham besar, rahang kuat, tonjolan kening tebal, dan tonjolan belakang kepala nyata; 4. Dagu belum ada; 5. Hidung lebar; 6. Perkembangan otak masih kurang; 7. Isi tengkoraknya berkisar 750 sampai 1300 cc. 3. Homo, jenis Homo diyakini sebagai hasil evolusi dari Pithecanthropus. Ciri-cirinya: 1. Isi tengkorak bervariasi 1000 sampai 2000 cc; 2. Badan tinggi antara 130 sampai 210 cm; 3. Berat badan 30 sampai 150 kg. Corak kehidupan sosial ekonomi. Makanan manusia purba pada Paleolitik bergantung sepenuhnya oleh alam dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Hewan-hewan yang diburu antara lain rusa, kuda, babi hutan, kucang, kerbau, kera, gajah, kuda nil, dan sebagainya. Perpindahan hewan
Perguruan umumnya dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya 1. Adanya perubahan iklim, 2. Bencana alam, 3. Ancaman dari sesama hewan, 4. Gangguan manusia, 5. Tumbuh-tumbuhan lebih mudah tumbuh dan berkembang di daerah-daerah beriklim panas. D. Hasil-hasil budaya sesuai perkembangan otaknya yang masih terbatas. Alat-alat mereka yang digunakan juga masih sangat sederhana, yaitu berasal dari batu-batuan, kayu, dan tulang binatang yang masih kasar. Alat-alat yang ditemukan paling banyak ditemukan antara lain kapak perimbas, alat-alat serpi, dan alat-alat dari tulang. Berikut ini jenis alat yang ditemukan di Indonesia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Budaya paleolitik antara lain Kapak perimbas untuk menebang pohon, memahat tulang, dan sebagai senjata adalah jenis kapak yang digenggam dalam bentuk masif, ditemukan di Jombang, Jawa Tengah, Lahar Sumatera Selatan, dan Goa Chongqing, Beijing. Tetapi alat ini paling banyak ditemukan di Pacitan, sehingga oleh Ralph von Pointlot disebut kebudayaan Pacitan. Alat serpi memotong sayur dan daging ditemukan oleh von Kepickwald pada tahun 1934. Alat-alat dikumpulkan dari permukaan tanah barat laut Desa Ngebak, Saragen, Jawa Tengah. Tulang. Alat-alat makanan pembuatan alat-alat tulang diketahui digandong sebagai unsur yang ditemukan dalam konteks Pithecanthropus soloensis dan alat-alat lain yang terbuat dari tanduk, serpi, dan batu-batu bundar. Kapak genggam. Kapak genggam juga banyak ditemukan di Pacitan. Alat ini biasanya disebut chopper, alat penetak atau pemotong. Alat ini dinamakan kapak genggam karena alat tersebut serupa dengan kapak, tetapi tidak bertangkai, dan cara memangkas salah satu sisi batu sampai tajam dan sisi lainnya dibiarkan apa adanya sebagai tempat menggenggam. Kapak genggam berfungsi menggali umbi, memotong, dan menguliti binatang. Flakes yaitu alat-alat kecil yang terbuat dari batu kalkedon yang dapat digunakan untuk mengupas makanan. Flakes termasuk hasil kebudayaan mengandong yang sama seperti alat-alat dari tulang binatang. Kegunaan alat-alat ini pada umumnya untuk berburu, menangkap ikan, dan mengumpulkan ubi dan buah-buahan. Musique Serpillon.